Ajal itu bisa datang esok, bisa datang hari ini, bisa datang setelah ini, bisa datang setahun 2 tahun akan datang. Tak tahu entah siapa yang duluan, tak tahu entah bagaimana cara kita mati, tak tahu entah di negeri mana kita akan mati. Tapi yang jelas setiap kita pasti akan wafat. Maka gunakanlah usia yang singkat ini, usia yang tak lama ini, untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Setiap tahun isilah dengan berkurban. Bila usia kita panjang, badan sehat, harta cukup, tambahkanlah ibadah kita dengan ibadah haji. Tak sanggup haji, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ihtada wattaqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, selalu kita bersyukur sampai saat ini dengan diri yang kita pakai untuk duduk di masjid melaksanakan salat Jumat. Karunia Allah mengalir dalam diri kita, dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak jantung kita, dalam setiap gerak mata, setiap gerak lisan, gerak tangan, gerak kaki, apapun yang ada di badan kita, semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita mencari apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di kendaraan. Tidak, di situ nikmat Allah, nikmat ada dalam diri kita. Maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah, nikmat yang Dia karuniakan tanpa memungut balasan dari kita. Kita balas dengan taat atau maksiat, Dia tetap karuniakan. Tetapi ketika kita mampu mensyukuri, syukur itu juga karena karunia-Nya, maka bersyukurlah atas nikmat dan bersyukurlah atas syukur yang bisa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasul yang tak pernah melihat kita secara fisik, berjumpa hadap-hadapan, tapi Dia rindu berjumpa dengan kita. Di akhirat setiap kita bisa berada di sampingnya, berkumpul dengannya, satu derajat dengannya, karena kemuliaan dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap umat, setiap orang akan berkumpul dengan orang-orang yang sama amal dengannya. Ada orang yang akan berkumpul dengan Qarun, ada orang yang akan berkumpul dengan Fir'aun, ada orang berkumpul dengan berbagai macam manusia. Apakah orang munafik, orang kafir, dan berbagai kelompok manusia. Maka semoga kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melalui mimbarnya khatib juga mengajak, mari kita hidup dengan takwa, sifat yang melekat dalam diri kita, yang setiap saat menjadi pengawal dan pengawas diri kita. Bukan tentara, bukan senjata, bukan CCTV yang akan mengawal diri kita, tapi rasa takut dalam diri kepada Allah. Takut kita akan berdosa, takut berbuat salah, malu melakukan suatu maksiat, karena nikmatnya terlalu luas, terlalu banyak yang mengalir kepada diri kita. Malu bila dibalas dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun orang, tak ada satupun waktu
kecuali nikmat Allah mengalir kepada hamba-hambanya, dan nikmat itu tak pernah terputus sampai mereka semua pulang kepada Allah. Maka kalau ada orang terang-terangan berani berdosa, terang-terangan berani menyatakan ingkar, terang-terangan menyatakan berani melawan syariat, dia sesungguhnya orang yang tidak kenal dengan Allah, orang yang tak tahu dengan Allah, orang yang tak pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, ittaqillaha haitsuma kunta, jalankanlah perintah Nabi, pesan Nabi, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, karena setiap tempat, setiap waktu selalu berada dalam pengawasan Allah, ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini jamaah haji masih berada di tanah suci, sebagian sudah berangsur pulang. Kemudian baru saja kita melaksanakan ibadah kurban. Hari Rabu mayoritas kita mengakhiri takbir, terakhir kita melaksanakan kurban. Maka khatib ingin mengingatkan, ibadah kurban, ibadah haji, dua ibadah yang sangat erat hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah syariat yang sangat erat, yang sangat populer dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tengok sekelumit Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi. Ketika muda berdakwah, tantangan dakwahnya adalah keluarga dekatnya. Lalu ketika dia menikah, dia sama dengan kita, berharap punya anak, punya keturunan, punya anak yang membanggakan, anak yang akan mendoakan setelah meninggal nanti. 80-an tahun menunggu, istrinya usia 86, baru beliau dikaruniakan anak. Bukan usia 8 tahun, bukan 8 bulan, bukan 18 tahun, 80-an tahun menunggu, baru datang seorang anak. Setelah datang anak, Allah suruh berdakwah. Ketika disuruh berdakwah, anak ditinggalkan dengan istri yang baru saja melahirkan, ditinggalkan biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, ditinggalkan di sebuah tempat, tak ada orang di situ, tak ada tanaman di situ, tak ada air di sana. Mereka tinggal berdua. Ibrahim jauh ke negeri Syam. Syam dan Makkah bukanlah seperti Rumbai dan kota Pekanbaru, tapi dia adalah dua negeri berlainan daerah dan berlainan negara jika kita lihat administrasi hari ini. Ditinggalkan anak, ditinggalkan istri. Lalu ketika sudah selesai perintah dakwah, balik pulang ke rumah, anak sedang balik, sedang remaja, ingin bermain dengan anak, bahagia bersama dengan anak, menanam asa dengan anak. Tapi ketika itu, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Allah suruh aku untuk menyembelih engkau. Dalam mimpiku Allah suruh untuk menyembelih engkau. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, tunaikanlah yang diperintahkan Allah. Masa muda penuh dengan perjuangan dalam berdakwah. Menunggu datang anak, jangkanya panjang. Lahir anak mesti ditinggalkan, berjumpa dengan anak mesti disembelih. Tapi semua itu dilalui oleh Ibrahim dengan cinta, dengan tenang, dengan rasa harap, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini tak ada kita yang seperti Nabi Ibrahim, ujian yang kita lalui. Tak ada cobaan hidup sehebat Nabi Ibrahim. Tak ada penderitaan yang sama dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim tak mengeluh, kita sedikit-sedikit mengeluh. Maka kaum muslimin rahmati Allah, pelajaran pertama dari kisah Nabi Ibrahim, khatib ingin menyampaikan, setiap kita hidup ini pasti diuji oleh Allah. Karena hidup ini memang darul ibtila, tempat untuk Allah menguji, bukan tempat kita menetap, bukan tempat kita berbangga-bangga, bukan tempat kita selama-lamanya.
tapi hidup sebentar, dan sebentar itu ada ujiannya. Lalu ketika Nabi Ibrahim dia tunaikan semua ujian itu dengan baik, dia lulus dengan ujian. Hari ini kita tengok buahnya. Tidak ada seorang muslim yang menyebut nama Nabi Muhammad kecuali nama Nabi Ibrahim menyertai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok saja ketika kita salat, saat kita melaksanakan tasyahud akhir, kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Namanya disebut sepanjang zaman, namanya dikenang, namanya abadi dalam Al-Quran. Begitu dengan keluarganya. Maka orang-orang taat, orang-orang yang melaksanakan ketaatan lillahi ta'ala, Allah akan berikan balasan kepada dia, balasan yang tak terputus hanya sepanjang hidupnya, tapi panjang sampai saat ini. Bila kita tengok orang-orang hebat, para nabi, para wali, para ulama, mereka meninggal ribuan tahun lalu, mereka meninggal ratusan tahun lalu, tapi nama mereka disebut sampai hari ini, nama mereka didoakan. Sebut saja Imam Syafi'i misalnya, meninggal 204 Hijriah. Sampai hari ini kitab-kitab beliau dibaca, pernyataan, ijtihad, fatwa, apapun yang bersumber dari beliau bagaikan barang emas yang dicari dan dikaji banyak orang. Tidak usah kita menyebut Imam Syafi'i, Imam Qadi Husain, atau dikenal dengan Imam Abi Syuja' yang mengarang kitab Matan At-Takrib. Tidak ada di dunia ini pelajar pemula kecuali belajar kitab Matan Takrib ini dalam bentuk kitab asli atau terjemahan atau syarah atau penjelasan. Lahir 433 Hijriah, meninggal 593 Hijriah, hidup 160 tahun. Ketika beliau tua, tak satu pun organnya cacat, mata masih tajam, mulut berbicara masih lancar, telinga mendengar masih jelas, tangan tidak menggigil ketika mengangkat sesuatu, badan tidak bungkuk, kaki tidak lumpuh. Usia 160 tahun. Qila ya imam, ditanya imam, apa yang buat engkau seperti ini? Jawab beliau, ma asaitullaha bi'udwin minha fis sighari. Saya, badan yang diberikan Allah ini tak pernah saya gunakan ketika kecil untuk maksiat kepada Allah. Fahafizaha fil kibari, maka ketika saya tua, Allah jaga semua organ saya tetap berfungsi dengan baik, tak kurang fungsinya satu pun. Orang-orang baik, orang-orang yang menggunakan badan mereka untuk taat, yang menggunakan ilmu mereka untuk taat, yang menggunakan uang mereka untuk taat, yang menggunakan semua yang ada pada diri mereka dengan untuk taat kepada Allah, sepanjang hidup mereka diberikan keberkahan. Meninggal mereka didoakan seakan-akan usia mereka sudah punah, tapi hidup mereka tak selesai. Imam Abi Syuja', hari ini kalau orang membuka kitab Matan Takrib, selalu orang mengatakan qala al-musannifu rahimahullah, berkata imam yang menulis kitab ini, semoga Allah rahmati beliau. Minimal itu doa yang disampaikan para ustaz, para guru, para kiai, para santri. Sebagian membacakan Al-Fatihah untuk pengarang kitab Imam Abi Syuja', meninggal 593 tahun. Sekarang 1433 Hijriah, lebih kurang 900 tahun yang lalu meninggal. Tapi sampai hari ini orang doakan, orang sebut namanya. Nabi Ibrahim seperti itu, Imam Syafi'i seperti itu, Nabi Muhammad seperti itu, dan banyak ulama meninggal mereka 200-an tahun lalu, 500-an tahun lalu, ribuan tahun lalu, tapi tak seorang pun yang meninggal
kecuali nama mereka disebut dan didoakan. Andai kita meninggal, siapa yang mendoakan kita? Anak-anak kita? Jangan-jangan ketika kita masih basah pusara kita, dia sudah lupa dengan doa untuk ayah dan ibunya. Kononlah lagi 50 tahun, 60 tahun setelah kita meninggal, kalaulah anak tak mendoakan, akankah cucu, akankah generasi di bawah akan mendoakan? Belum tentu. Tapi orang-orang yang hidupnya dipakai dengan baik, dengan taat, hidupnya dengan amal saleh, doa-doa mengalir untuknya meskipun ribuan tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai saat ini doa mengalir untuk dia. Dan kita hari ini muslim, beriman kepada Allah, mengikut Nabi Muhammad, barangkali karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam Al-Quran khatib membacakan, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah, jadikan aku dan anakku, jadikan aku dan keturunanku muslimina lak, orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, orang-orang yang taat kepada Engkau, orang-orang yang beragama dengan agama Engkau. Nabi Ibrahim mendoakan kita, belum lahir kita, tak tahu entah di mana rimbanya kita akan berada, tapi Nabi Ibrahim mendoakan, alhamdulillah sampai saat ini muslim kita. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah. Poin kedua yang ingin khatib tegaskan adalah orang yang hidupnya digunakan untuk taat, yang digunakan untuk kebaikan, Allah jadikan usianya jauh lebih panjang dibanding umur yang menjadi jatah di dunia, mungkin 60 atau 70 tahun. Tak sekadar disebut baik oleh orang, tapi didoakan oleh orang lain. Maka poin ketiga yang khatib sampaikan, semua kita sama seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Abi Syuja', Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, orang-orang yang diberi jatah oleh Allah hidup di dunia dengan jangka waktu tertentu. Kita menyebutnya dengan ajal. Ajal itu bisa datang esok, bisa datang hari ini, bisa datang setelah ini, bisa datang setahun, 2 tahun akan datang. Tak tahu entah siapa yang duluan, tak tahu entah bagaimana cara kita mati, tak tahu entah di negeri mana kita akan mati. Tapi yang jelas setiap kita pasti akan wafat. Maka gunakanlah usia yang singkat ini, usia yang tak lama ini, untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Setiap tahun isilah dengan berkurban. Bila usia kita panjang, badan sehat, harta cukup, tambahkanlah ibadah kita dengan ibadah haji. Tak sanggup haji, tak sanggup kurban, puasalah setiap Senin dan Kamis. Sebutlah namanya setiap selesai salat fardu. Zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Lengkapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 100 zikir itu mengampunkan dosa-dosa kita, meskipun sebanyak buih yang ada di dasar laut, di permukaan air. Buih itu banyak, busa itu banyak, tak terhitung oleh kita. Tapi 100 zikir setiap selesai salat fardu akan mengampunkan dosa-dosa yang banyak itu. Maka isilah setiap saat waktu kita menyebut namanya, mengingat sifat-sifatnya, memikirkan tentang makhluknya, bukan memikirkan dia, kerana zatnya tak akan terpikirkan oleh kita. La ya'rifu kunhahu illahu, tak akan tahu bagaimana hakikat zat Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tak ada yang serupa dengannya, tak ada yang sama dengannya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah. Dia tak dilahirkan, dia tak melahirkan, dia tak punya orang tua, dia tak punya anak, tak punya istri, tak punya keluarga, tak punya kerabat. Dia ahad, Allahu ahad, Allahus samad. Dia Tuhan yang tunggal, dia Tuhan bergantung siapapun, Tuhan bergantung apapun, semuanya berhajat kepadanya, dia tak berhajat kepada apapun. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, agungkan dia, besarkan dia. 4 hari atau 3 hari kita
bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar setiap selesai salat. Takbir muqayyad. Apapun salat fardu yang kita buat 5 kali sehari semalam, bahkan setelah salat sunnah, dianjurkan kita bertakbir sejak hari Arafah sampai hari terakhir, hari tasyrik. Allah ingin ajarkan dalam hidup ini, setiap orang akan membesarkan apa yang dia banggakan, tapi tak ada yang layak untuk dibesarkan sepanjang masa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali namanya, kecuali sifatnya, kecuali anugerahnya, kesyukuran kepadanya. Maka kaum muslimin, takbir yang kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan sekedar di lisan, tapi masukkan dalam diri kita, masukkan dalam hati kita, sehingga tak ada satupun yang besar bagi kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang hebat, tak ada yang kaya, tak ada yang kuat, tak ada yang berpengaruh, tak ada yang lebih, kecuali semuanya adalah Allahu Akbar. Allah yang paling besar dibanding apapun yang kita banggakan, dibanding apapun yang selama ini menjadi kebanggaan kita semua. Allahu Akbar. Maka setiap salat Allahu Akbar kita sebut, setiap salat bergerak kita, berpindah gerak kita Allahu Akbar, kecuali sami Allahu liman hamidah. Ketika dipanggil orang untuk salat, kalimat pertama Allahu Akbar. Maka kaum muslimin yang rahmati Allah, isilah hidup kita ini taat kepada Allah, taat kepadanya, laksanakan dalam 24 jam kita kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita lihat sendiri, yang akan membahagiakan kita, bukan membahagiakan orang, bukan manfaat orang, tapi manfaat untuk kita. Kaum muslimin dimuliakan Allah, jangankan kita, anak-anak Nabi, Fatimah misalnya, Nabi pernah ingatkan, nak, beramallah engkau nak, tidak ada seseorang akan masuk surga karena kehebatan nasabnya. Nabi mengingatkan anaknya, seorang Nabi mengingatkan Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah di antara yang diwariskan, Ahlul Bait di antara yang dijaga. Tapi Nabi mengingatkan, nak, beramallah nak. Kononlah kita bukan keluarga Nabi, barangkali tak pernah kita bermimpi dengan Nabi. Jangan-jangan sampai saat ini masih berat lisan kita untuk berselawat kepada Nabi. Dengan apa kita akan masuk surga nanti? Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak ada satupun orang yang bisa pede, saya pasti masuk surga. Anak Nabi pun tak dijamin oleh Nabi, kenapa kita pula terlalu pede akan masuk surga nanti? Maka kaum muslimin dimuliakan Allah, dalam khutbah yang singkat ni khatib mengingatkan 3 poin ini. Hidup kita singkat, isilah dengan kebaikan, sehingga ketika kebaikan kita buat manfaat untuk kita, dan akan menjadi tambah panjang usia kita dengan sebutan yang baik dan doa-doa oleh generasi berikutnya. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'am wa tafaddal wa barik لجلالك وكمالك عن زين عبادك أشرف العباد وسلم رضي الله تبارك